Nah, merangkum itu semua, ya, make sure ini ada di slide kalian kalau ada. Jadi seperti tadi kita rangkum, kalian buka dengan elevator pitch pada saat kalian present, kalian jelasin selama 30 detik apa yang kalian lakukan. Kemudian kalian jelasin masalahnya itu apa sih? Masalahnya apa? Kalian kasih tahu bahwa kalian punya solusi untuk masalah itu, dan kalian tahu potensial marketnya itu seberapa besar, dan kalian tahu gimana caranya itu kalian dapetin duit, dan kalian punya teknologi yang canggih di belakangnya, dan kalian tahu gimana caranya ngebunuh kompetitor kalian. Kemudian kalian tahu gimana caranya dapat customer dalam waktu 3 bulan, dan kalian tahu bahwa tim kalian capable untuk ngebuild produk itu, dan kalian tahu bahwa kalian bisa dapat 100 juta rupiah misalnya dalam 3 bulan dengan marketing plan yang kalian punya. Jadi kalau kalian udah tahu ini semua, kalian sajiin ke investor, 10 hal ini yang biasanya ditanya-tanya oleh investor. 10 hal ini yang mereka pengen tahu biasanya. Oke? Jadi kalau kalian udah punya ini, make sure itu ada di deck kalian atau di slide kalian. Nah, biasanya kemarin kalau kalian ikutan startup dating, itu startup itu cuma dikasih waktu 5 menit buat nge-pitch. Dan biasanya si investor itu bilang, make sure kalian mention problem yang kalian itu pengen solve itu apa dan solusinya apa. 2 poin itu yang paling penting. Gimana cara dapat uang itu nanti setelah kalau kalian masih ada waktu untuk menjelasin itu. Jadi pitch the problem, not your solution. Karena beberapa startup yang saya lihat itu awalnya mereka datang dengan solusi, baru nyari masalahnya apa yang harus di-solve. Misalnya, contoh yang paling sering adalah another social network. Bikin another Facebook. Masalahnya apa? Kalian cuman, oh kita ada solusi buat social network, buat orang-orang misalnya apa ya? Buat marketing. Social network buat marketing. Nah, masalahnya sebenarnya di mana? Facebook kan ada. Masalah Facebook itu adanya di mana? Nggak ada masalah yang harus di-solve sebenarnya. Kalian cuma bikin another Facebook, tapi khusus untuk orang-orang marketing. Padahal Facebook pun bisa dipakai buat bersosial network antara orang-orang marketing. Jadi kalian nggak ada nge-solve masalah apapun di situ. Kalian cuma datang dengan solusi, kemudian kalian nyari-nyari masalah untuk di-solve. Jadi make sure kalian nge-pitch problemnya. Itu bukan solusinya. Dan solusi yang kalian offer, itu yang pertama, hasil akhirnya, harapannya itu adalah melakukan lebih dari 3 hal yang ada di slide berikutnya. Yaitu get known, get paid, get power. Get known, kalau kalian bisa meng-solve masalah yang paling pain, anggap Jakarta, Bandung punya masalah dengan traffic transportation. Oke? Kalau kalian bisa nge-solve itu, kalian pasti langsung terkenal. Sama kayak Jokowi. Jokowi bisa ngerapin Jakarta, walaupun dia bukan startup ya. Tapi dia ngasih solusi untuk kota Jakarta. Akhirnya dia jadi well known as mayor of Jakarta gitu. Dan semua orang menggadang-gadang dia untuk jadi presiden. Karena dia udah proven. Dan dia jadi terkenal sebagai memang dia bisa nge-solve problem yang ada di kota. Terus berikutnya kalau misalnya kalian ngomongin startup, kalau kalian nggak dapat duit, kalian mau hidup dari mana? Oke, jadi make sure yang paling utama sebenarnya get paid. Kalau kalian get known, get paid itu bisa belakangan sih. Kalau kalian udah terkenal, biasanya duit itu datangnya lain cerita. Selalu ada datang dari mana-mana. Jadi kita berawal dari problem solving dulu, kemudian get known, kemudian karena kalian udah terkenal, banyak yang mau bayar kalian untuk ngebantu mereka. Yang berikutnya adalah get power. Kalau kalian bisa mendominasi suatu hal, kalian punya power untuk mengontrol ekosistem di situ. Contohnya, Apple itu punya power mengkontrol dunia aplikasi karena dia udah punya ekosistemnya. Bahkan semua desain sekarang itu ala-ala iOS 7. Microsoft bikin flat design
desainer kiblatnya langsung lari ke sana. Karena Microsoft juga punya power. Kemudian, kalau kalian bisa punya power untuk mengontrol ekosistem. Tapi mengontrol ekosistem itu kalau kalian udah get known, get paid, which is produk kalian terjual dengan cukup banyak, kalian pasti dapat power. Jadi kalau kalian bisa dapat tiga-tiganya, terutama yang power, berarti kalian udah suksesnya udah luar biasa. Yang berikutnya, solusi kalian adalah make sure customer kalian itu senang dengan yang kalian kasih. Kalau misalnya nih, kalian bikin service solusi atas suatu masalah, orang make solusi kalian karena nggak ada solusi lain, tapi mereka nggak senang sama solusi kalian. Jadi di slide kalian harus ngasih storytelling. Gimana caranya kalian bisa ngasih tahu bahwa solusi kita ini bisa membuat customer kita senang. Itu kalian harus mention di deck kalian. Yang terakhir, better dan different. Jadi kalau tadi kita bilang kenapa harus kalian, kalau kita ngomongin kompetitor, kita harus bikin solusi yang selalu lebih bagus. Itu make sure selalu lebih bagus yang udah eksis dan beda. Karena kalau kalian cuma sekedar cloning, ya buat apa mereka milih kalian gitu. Jadi make sure kalian berbeda, bukan sekedar cloning. Cloning itu biasanya memang sukses, tapi cuma sekedar sukses sesaat. Kalau kalian lihat kayak daily deals, dulu kan trennya itu banyak banget tuh yang bikin daily deals. Semuanya bikin daily deals, banyak banget orang beli, trennya naik, tapi akhirnya mati satu-satu kan. Karena nggak ada yang beda, cuman beda produknya aja, beda yang dijualnya aja, satu-satu mati karena orang udah mulai bosan. Kalau kalian nggak punya, kalian akan kehabisan dana di marketing. Jadi make sure kalian punya solusi yang lebih bagus dan kalian punya solusi yang beda dari yang lain, sehingga orang itu mau milih solusi kalian dibanding milih solusi dari kompetitor kalian. Oke? Ya, jadi itu 3 pitch yang saya coba tambahkan hari ini. Mungkin di luar itu ada beberapa cara nge-pitch yang macam-macam, cuman secara general itu ada 3 macam. Jadi tadi kita punchline pitch, di mana kalian kenalan orang, itulah kalian cuma ngasih satu statement, orang langsung wow itu apa, sehingga kalian punya kesempatan untuk ngejelasin lebih jauh selama 30 detik, which is kita bilang itu elevator pitch. Dan orang, kalian harus impress dalam 30 detik sehingga orang mau ngobrol berikutnya sama kalian. Mereka mau set up meeting, mereka minta kontak, mereka mau minta kalian datang lagi ke kantor kalian untuk ngobrol lebih detail tentang apa yang kalian buat. Sehingga yang pitch berikutnya adalah kalian punya 5 minutes pitch atau lebih untuk menjelaskan semua apa yang kalian bikin. Sehingga hasil akhirnya adalah kalian bisa dapat investment. Kebanyakan goal startup kan sekarang adalah investment ya. Karena memang di Indonesia kendalanya adalah kalau kita ngomongin B2C, retail, saya belum melihat ada startup yang survive dari B2C di Indonesia. Coba kalau ada yang bilang ada yang survive, kasih tahu. Karena jatuh-jatuhnya tetap larinya B2B. Kalau kita ngomongin startup, itu kan kebanyakan kita ngomongin service. Kecuali kalian bikin produk kalian sendiri, nah itu lain cerita. Itu kita udah ngomongin, bukan ngomongin sekedar startup lagi, tapi kalian udah beneran ada produk yang kalian jual. Sedangkan online itu cuma salah satu channel kalian untuk ngejual. Jadi agak dibedain. Tapi kalau kalian bikin startup yang sifatnya service, pertimbangkan untuk B2B instead of B2C. Karena di Indonesia saya belum pernah melihat ada yang sukses. Mudah-mudahan secepatnya ada sih. Karena problemnya adalah balik lagi infrastruktur. Kita nggak bisa bayar online dengan cepat. Kita nggak bisa punya kerjasama dengan bank semudah itu. Kita agak masih kesulitan punya trust dengan customer. Masih terlalu banyak penipu online di Indonesia yang bikin bisnis online tuh kurang kepercayaan. Jadi kalian coba gali-gali gimana caranya
Sehingga kalian bisa ngeyakinin investor bahwa kalian punya bisnis yang patut mereka invest. Oke? Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya.